Ya siap ya. Kata itu rekamannya ya. Udah. Sok, Pak Hendra, mangga. Iya, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pertama yang kita panjatkan dan syukur yang Islam yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya kepada kita, Bapak Ibu ya, sehingga kita bisa berkumpul di room Webex ini di kegiatan PKO yang ketiga ya. Tidak lupa salawat dan salam itu Nabi Muhammad yang telah membawa. Halo. Pak Hendranya terputus, Pak Bahar. Iya. Saya menunggu monitor aja, mudah-mudahan beliau bisa join. Menghadirkan kegiatan PKO ini, Pak. Walaupun yang tampil hanya beberapa, tapi di balik layar itu banyak sekali yang terlibat ya Bapak Ibu ya, penyedia layar dan lain-lain. Lalu juga saya ucapkan terima kasih kepada para instruktur PKO yang sudah menyempatkan untuk bisa bergabung saat ini, dan juga bagi Bapak Ibu peserta PKO yang selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas. Ya, Teteh ini kayak suaranya nih masih gerak-gerak nih. Suara double-nya dari Pak Hendra. Dari saya. Tapi enggak, ini Pak Bahar dimatiin, udah enggak, sok coba dulu. Ya, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Sudah jam 10 lebih, kita tadi menunggu Pak Bahar yang mengalami kesulitan untuk bergabung bersama kita. Bapak Ibu yang kami hormati, kita punya waktu sampai jam 12 waktu Indonesia Barat ya. Kita 1 jam atau 1 jam lebih mungkin kita isikan waktunya untuk materi kita. Pak Bahar, beliau ini adalah founder atau pendiri dari kegiatan Kifon Sutra Cerdas yang sampai saat ini terus berkembang ya dan merambah seluruh Indonesia. Jadi kalau kita melihat di player-player kegiatan online itu ya banyak sekali, salah satunya ini adalah Sutra Cerdas. Alhamdulillah kita pada saat ini bisa dipertemukan secara online ini dengan pendirinya ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, setelah itu nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa mengklik raise hand di layar Bapak Ibu ya ketika nanti mau mengajukan pertanyaan, atau di saat-saat Pak Bahar memberikan materi mungkin kalau tidak ingin lupa bisa mulai untuk mengetik di kolom chat ya beberapa pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan. Tidak harus ditumpuk nanti ya, takut lupa. Itulah Bapak Ibu ya, bukan dari kami, saya bertindak di sini sebagai host. Kenalkan saya Hendra Dermawan. Saya berasal dari kota Bandung, tapi saya mengajar di Man Kota Cimahi. Ya, untuk mengefektifkan waktu kita bersama-sama menyimak penjelasan dari silakan Bapak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi Bapak Ibu seluruh Nusantara. Terima kasih kepada para teman-teman panitia kegiatan PKO ini. Terima kasih Pak Hendra Darmawan ya, telah bersedia memandu acara ini. Terima kasih kepada
Bunda Neng Lanit, Umi dan kawan-kawan yang sudah senantiasa meninvestasikan waktunya ya untuk bisa mengawal kegiatan ini. Alhamdulillah, setahu saya kalau nggak salah ini hari sesi akhir penyampaian langsung dari para pemateri khusus untuk materi-materi inti yang akan dibawa lebih jauh lagi diulas di level kelompok-kelompok PKO ya. Seperti itu mungkin Bapak Ibu ya. Ya, mohon dikonfirmasi ini benar apa ini adalah sesi penyampaian terakhir untuk materi hari ini sampai Nanti siang. flyer, Nanti siang. Nanti siang terakhir. Flyer ya. Oke, baik. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Materi yang diamanahkan kepada saya pagi hari ini adalah perekaman layar, ya, perekaman layar dan plus editing videonya gitu ya. Ini Bapak presenter belum kelihatan wajahnya, waduh. Iya betul Pak, belum Gitu ya. muncul. Oke, saya muncul dulu dikit ya, kalau gitu. Saya buka. Nah, ini kameranya agak gelap di ruang kerja saya karena menabrak cahaya dari luar gitu ya. Ya, saya ini wajahnya nih Bapak Ibu. Mungkin sudah bisa melihat. Ya, saya off lagi biar presentasinya nggak keganggu ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf gitu. Oke, saya lanjut. Bapak Ibu. Screen recording ya, atau biasa kita kenal di ini adalah perekaman layar. Mengapa perekaman layar ini menjadi penting Bapak Ibu dalam kegiatan PKO? Yang paling pertama adalah agar jejak digital aktivitas kita itu tersimpan di cloud atau di media-media streaming, di mana kita menyimpan video aktivitas pembelajaran kita ataupun aktivitas presentasi online kita. Karena memang dalam pengelolaan kegiatan online, kita sangat membutuhkan rekaman layar ini. Sebut sajalah tadi dari awal ini sebelum memulai Pak Hendra dan tim yang bertugas pada kesempatan pagi ini itu lebih awal harus melakukan perekaman dulu. Mengapa? Karena ada banyak peserta, ada banyak juga panitia yang mungkin tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti aktivitas video conference kita pagi hari ini secara live. Nah, akibatnya kalau kita tidak menyimpan jejak digital dalam bentuk rekaman layar, maka mereka secara menyeluruh yang tidak bisa mengikuti aktivitas live video conference kita ini akan ketinggalan materi dan mereka perlu usaha lain untuk bisa menyampaikan kepada mereka lagi gitu Bapak Ibu ya. Ya, sedemikian pentingnya screen recording ini sehingga dalam kegiatan-kegiatan online ini menjadi hal yang wajib untuk kita lakukan. Baik. Yang kedua, screen recording ini tidak jarang juga ketika kita menyelenggarakan kegiatan online diminta oleh pihak yang melakukan assessment itu untuk melihat detail aktivitas kita sebagai pelaporan gitu Bapak Ibu ya. Jadi kami di bawah halo. Iya, Bapak belum share screen atau sudah Pak? Belum, sebentar lagi Bapak ya. Ya, siap. Jadi, saya masih mengulas pentingnya screen recording. Sebentar lagi kita akan langsung ke prakteknya Bapak Ibu biar kita tidak banyak menghayal gitu ya. Jadi sejenak ini sengaja belum saya menampilkan aplikasi screen recording pada praktek. Jadi pentingnya perekaman layar ini memang ya kita butuh untuk tadi pertama adalah membuat jejak digital
aktivitas online kita, kegiatan online kita, dan yang kedua adalah sebagai bahan pelaporan gitu ya. Ya, mungkin masih banyak manfaat yang lain, tapi yang paling utama kami highlight 2 itu dulu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu mohon izin saya share screen untuk aktivitas kita pagi ini. Saya akan menggunakan aplikasi untuk recordingnya itu. Saya menggunakan aplikasi yang paling ringan yang pernah saya gunakan ya. Ini namanya Facetune Capture ya. Saya coba buka dulu, aplikasinya sangat kecil Bapak Ibu. Ini ukurannya hanya nggak salah 9 atau 10 megabyte ya. Tapi sangat powerful untuk bisa melakukan screen recording. Nah, ada beberapa tombol. Ini sekecil ini aplikasinya ya. Mungkin Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan ya, layarnya itu sampai sekecil ini gitu. Jadi kita bisa lihat ini Facetune Capture itu hanya kotak-kotak kecil ini, dan tapi berisi banyak menu-menu dengan detailnya untuk kita bisa menggunakan digunakan pada saat perekaman layar. Nah, kita mulai bahas satu persatu ya bagian icon-icon yang muncul di sini. Ya, saya kira yang paling atas ini nggak usah dibahas karena ini fungsinya yang minimize sama close. Seluruh aplikasi di komputer juga punya ini. Itu ada bunyi-bunyi ya, nggak salah ya. Ya, saya lanjut Bapak Ibu. Di bagian sebelah kiri ini kita bisa membuka file untuk editor Facetune, kemudian ini capture active window. Ini semua active window itu akan di capture. Kemudian di sini ada capture window atau objek, dia bisa milih objek tertentu. Kemudian capture rectangular region, ini bisa berguna untuk bisa mengcapture bagian tertentu saja. Misalkan saya mau mengcapture bagian ini ya, sementara perekaman ini bisa apapun yang terjadi di bagian itu akan di capture ya, diambil gitu ya, sama seperti kita melakukan print screen. Kemudian freehand region, ini ada yang namanya freehand, berarti kita bebas menggesernya kemana-mana. Ada capture full screen, jadi kita bisa melakukan full screen capture itu ya sebutlah print screen ya. Kemudian capture scroll window, jadi yang bergulung sekalipun bisa di capture. Kemudian ini ada capture fixed size region, jadi kita juga bisa menentukan ukuran yang fix untuk region yang akan kita capture. Dan yang akan kita gunakan pada kesempatan ini adalah screen recorder ya, screen recorder. Yang lainnya ada delay before capture, kita bisa setting. Jadi sebelum dia melakukan capture itu mungkin nunggu sekian detik. Kemudian di sini ada outputnya, dia mau ke editor apa gitu ya, output rekamannya. Kemudian yang terakhir ini settingannya, ini ada banyak ya, ada repeat last capture, auto screen capture dan seterusnya. Ya, mari kita fokus pada bagian yang satu ini dulu Bapak Ibu ya, karena ini adalah screen recordingnya atau perekam layar yang sesuai dengan topik yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Mari saya mulai dengan mengklik screen recorder ya. Saat saya klik screen recorder maka akan terbuka window. Ini window screen recordernya. Ada pilihan-pilihan di sini Bapak Ibu bisa lihat. Ada window atau object yang akan kita record ya. Jadi seluruh aktivitasnya ini nanti akan direkord pada bagian objek yang akan kita rekam saja. Kemudian yang kedua ada rectangular ya, sama ya, fixed region size, sama kayak tadi ya penjelasannya. Ini berbicara tentang ya ada yang nanya aplikasi, nanti sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya masuk dulu di materi. Oke, untuk praktek kali ini Bapak Ibu kita bisa mengatur, ini ada rectangular region, bisa juga kita memilih full screen untuk seluruh layar akan di capture oleh screen recorder ini. Kemudian di sini ada tanda centang record audio. Ini penting sekali Bapak Ibu agar audio yang akan yang dimunculkan oleh sistem juga harus terekam. Dan di sini ada pilihan Bapak Ibu,
Jangan sampai kita memilih hanya mikrofon doang, jadi hanya mikrofon dari kita, hanya suara kita yang kedengar dan di sistem juga nggak kedengaran gitu. Sehingga kita memilih mikrofon plus speakers untuk merekam layar ini. Pada bagian ini ada audio device setting. Jadi kita bisa mengeset audionya juga. Ini bisa kelihatan Bapak Ibu kalau saya mendekatkan ke mikrofon, maka ini ada muncul warna hijau ya. Cek, cek, cek sound, cek. Nah ini ada apa? Sinyal tampak bahwa mikrofon saya aktif untuk bisa merekam apa yang saya bicara di depan komputer ini. Baik, saya close. Nah, di sini ada tombol record Bapak Ibu, juga ada tombol edit dan ada tombol option. Ya, record ini untuk melakukan perekaman, edit untuk melihat di bagian mana tempat pengeditan filenya kita simpan. Ya, nanti ada option juga di sini. Saya coba mulai dengan klik record ya Bapak Ibu. Saya klik record dan ini ada preparing for recording. Nah, layar sedang muncul kembali screen recordernya. Ini bisa belum langsung merekam Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada muncul frame size, ini menunjukkan layar desktop saya dengan ukuran seperti ini ya. 1364 kali 768 pixel gitu ya Bapak Ibu. Suara putus-putus. Halo, apakah suara saya putus-putus? Ada pop-up? Enggak. Bagus. Baik. Lanjut. Baik. Saya lanjut ya. Saya lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk memulai kita klik langsung saja tombol start ya. Oke, ada yang suaranya bagus, suara mantap. Terima kasih. Suaranya mantap ya, tapi bukan suaranya artis. Nah, Bapak Ibu bisa kita melihat di sebelah kanan. Ini ada layar saya mungkin tampil ya, di sana ada blink warna merah dari display saya yang kanan atas sampai bawah itu ada garis merah kedap-kedip gitu ya, dia blink di sana. Menunjukkan bahwa proses recording sedang berlangsung Bapak Ibu. Ini proses recording sedang berlangsung. Jadi perekaman layar yang dimaksud ini bukan perekaman layar yang dilakukan oleh Webex ya, yang tadi Webex by System itu sudah di start dari awal. Saya baru memulainya beberapa detik yang lalu. Bapak Ibu, lalu bagaimana kalau mau menghentikan? Nah ini suara saya insya Allah ini bisa langsung terekam Bapak Ibu ya. Lalu bagaimana kalau menghentikan rekaman atau melakukan pause? Di sini bagian kanan bawah ini Bapak Ibu, di sini ada kelihatan ada tombol rekaman, ini sedang kedap-kedip juga. Ini kalau warna merah itu langsung diikuti oleh reflected ke bagian display saya sebelah kanan ini juga berwarna merah. Ya, seperti itu. Jadi kedap-kedip ini kelihatan Bapak Ibu, penanda bahwa screen recorder itu sedang berjalan. Nah ini muncul click here to stop recording. Jadi kalau saya klik di sini, ini langsung muncul Bapak Ibu. Dengan sendirinya jendela ini akan menyimpan file tadi dan kedap-kedip yang sebelah kanan ini juga secara otomatis langsung berhenti. Nah, bagaimana kalau misalkan mau lanjut? Nah, ini kalau mau lanjut klik saja resume lagi ya di sini. Dan secara otomatis mulai kedap-kedip lagi pada bagian layar kanan saya. Ini Bapak Ibu bisa melihat. Dan di bagian ini kembali juga muncul kedap-kedip. Jadi resume itu bisa berfungsi untuk menjalankan kembali perekaman sesuai dengan kebutuhan kita tentunya Bapak Ibu. Bisa jadi pada saat-saat tertentu mungkin Bapak Ibu melihat ada yang perlu dihentikan dulu perekamannya, maka silakan di pause ya. Kurang lebih kalau bahasa play pause mungkin itu pause gitu ya Bapak Ibu. Cuman di sini dia hanya muncul pesan click here to stop recording. Padahal seketika saya klik ini, maka dia muncul ini, ya. Tapi sebenarnya bukan menghentikan karena masih bisa kita resume ya. Tapi inilah bahasa pengembangnya Fast Tone Capture ini, sehingga ya kita adopsinya ala bahasa dia aja, kita hargai pengembangnya ya. Kemudian yang kedua ini ada save. Ini save untuk menyimpan filenya Bapak Ibu. Menyimpan, dan ini ada tombol discard untuk membuang hasil rekaman kita. Nah, kali ini saya coba save dulu aja. Saya klik save. Nanti dia nyimpan. Cara nyimpannya, dia mencari tempat penyimpannya otomatis karena saya sudah pernah melakukannya itu nyimpan di desktop. Dia defaultnya dia langsung simpan ke desktop. Kalau saya coba simpan, ini PKO
materi screen recording gitu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini bisa diikuti. Screen recording saya save ya. Oke, filenya langsung kesimpan di sini Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa melihat di layar saya ya. Bapak Ibu bisa melihat di layar saya. Di video player saya itu bisa langsung berjalan otomatis melakukan perekaman. Saya coba play ya Bapak Ibu ya. Memutar perekaman layar yang baru saja saya simpan gitu. Ini nama filenya tadi di save di layar. Nama filenya adalah PKO materi screen recording ya Bapak Ibu. Dan dia tersimpan dalam ekstensi file WMV gitu ya. Saya coba play. Tidak, ada temanku pinjam uang ke si anaknya mau beli susu anaknya. Nah, Bapak Ibu bisa mendengarkan suara rekaman layar tadi Bapak Ibu? Bagaimana Ya, mohon feedbacknya Bapak Ibu. Apakah ketika saya play video ini bisa kedengaran di komputer Bapak Ibu? Lumayan. Belum dapat yang 5 juta. Saya angan-angan. Bisa, Pak. Oh, pernah yakin. Oh, nanti sudah ada berapa ya? Atau soal ada Oke, berarti proses rekaman ini berjalan baik ya Bapak Ibu ya. Dan tadi di bagian beberapa detik di akhir. Ya. Dan ini Bapak Ibu, rekaman ini sekiranya Bapak Ibu butuhkan, maka itu tidak ada suara ke sini Pak. Mungkin masalahnya kalau yang tidak mendengar suara barangkali di Bapak Ibu ada cross check, karena ada peserta yang lain juga memberikan feedback kepada kami bahwa suaranya jelas ya. Barangkali di komputer Bapak Ibu juga perlu cross check dulu audionya apakah ada masalah atau gimana. Mungkin koneksi internet atau audio is not connected pada bagian Webex-nya gitu ya, atau mungkin ada masalah lain. Ya, baik, saya lanjut Bapak Ibu. Nah, video yang tersimpan di layar ini ya, ini filenya tadi PKO screen recording. Ini sudah bisa ya, ini sudah bisa kita bawa ke bagian editing Bapak Ibu ya. Jadi untuk video editingnya ini sebenarnya materi saya itu dibagi dalam 2 topik utama Bapak Ibu ya. Ada screen recording dan ada video editing. Nah, kalau menyimak pembicaraan para ini bahwa memang kita juga perlu memperhatikan, karena tidak bisa, mengapa kita perlu video editing? Ya, kita juga melihat bahwa bisa saja pada saat perekaman mungkin ada bunyi suara atau gambar yang tidak perlu kita tampilkan ke khalayak ya, atau mungkin suara yang itu mengganggu justru daripada penyampaian konten materi yang kita desain gitu Bapak Ibu ya. Apakah aplikasi ini berbayar? Iya, benar berbayar ya. Kalau kita lihat dari sebentar. Tapi nanti sebentar kita ulas karena beberapa pertanyaan. Nanti kita kembangkan di sesi diskusi. Nah, ini sudah ada kayaknya yang banyak mengajukan pertanyaan di room chat. Mudah-mudahan sebentar di sesi diskusi kita bisa menjawab bersama-sama. Saya juga mudah-mudahan tahu jawabannya gitu Bapak Ibu ya. Baik. Nah, di sini aplikasi screen recording. Nah, selain fast time capture Bapak Ibu, di layar saya juga tampil ini ada Camtasia Studio 2019. Nah, tadi saya di awal sudah sempat share screen dan sudah bisa terbuka ya. Ini aplikasi yang agak sedikit berat tapi cukup komplit ya. Kalau untuk kebutuhan screen recording dan video editing ya juga lumayan powerful lah, meskipun masih ada yang lebih keren daripada ini ya, seperti produk-produk dari Adobe itu lebih keren lah dari Adobe ya. Tapi kalau yang standar untuk
media pembelajaran Bapak Ibu, kalau kita ingin buat video-video pembelajaran itu sudah sangat sudah sangat powerful lah aplikasi ini ya, meskipun belum bisa mengikuti aplikasi-aplikasi lainnya. Baik, selanjutnya barangkali karena saya akan bahas 2 sesi ini, saya bahas dulu recording. Di sini juga saya akan coba buka aplikasi Camtasia-nya. Nah, ini saya dapat pada website The House of Portable Bapak Ibu, karena memang saya suka yang portable gitu, nggak nginstal di komputer. Jadi saya dapat yang versi portable-nya. Entah, kayaknya sih saya menduga ini satu aplikasi yang lisensinya masih questionable ya. Di sini ketika saya buka, nah ini ada video tutorial, ada webinar, ada academy. Jadi kita bisa juga nonton dulu video tutorialnya. Nah, di sini kita bisa langsung memulai dengan new recording Bapak Ibu ketika kita mau melakukan rekaman. Kita klik new recording dan di sebelah kanan bawah ini layar Bapak Ibu bisa melihat ini ketika saya berbicara ada sign, ada tanda bahwa mikrofon saya memberikan respon ya, dan ini bisa melakukan perekaman. Jadi seperti yang Bapak Ibu lihat, ini ada sign, ada warna hijau ke arah orange, semakin ke kanan ini semakin mengarah ke warna merah. Dan di sini ada kamera off. Nah, ini hebatnya Bapak Ibu, kalau screen cap recording menggunakan Camtasia ini, Bapak Ibu bisa memilih untuk meng-on-kan kameranya secara otomatis. Ya, mungkin di aplikasi lain seperti OBS Studio atau lainnya, ini seperti di layar saya juga. Ya, hanya mungkin kalau terlalu banyak kita bahas, takutnya kita akan materinya overlapping dan kita juga tidak begitu fokus ya Bapak Ibu ya. Jadi saya hanya akan membahas 2. Kalau kita mau melakukan perekaman secara langsung dengan mengaktifkan video, maka kita bisa juga centang, nah ini kayak gini ya Bapak Ibu. We sorry, camera cannot be used when recording the AV file format. To record the camera, please select. Nah ini Bapak Ibu, jadi dia minta saya untuk mengubah di optionnya General Tab Record to .track ya. Jadi kameranya itu akan bekerja apabila ekstensi filenya itu bukan AVI ya, bukan seperti ini, tapi dia mau track ya. Enggak apa-apa, saya biarin kayak gitu aja. Nah, karena memang saya lagi tidak membutuhkan kamera ya untuk screen recording ini. Baik, saya klik lagi langsung aja. Ini ada, saya kira tidak perlu saya ulas lagi ini ya Bapak Ibu, ini ada ukuran layar saya. Sebenarnya lebih luas, lebih besar lagi kalau saya full screen di sini ya. Tapi ini saya sudah custom karena ada batas yang saya nggak mau terekam gitu ya. Di taskbarnya saya nggak mau terekam. Saya maunya terekam di bagian layar saja yang display tanpa taskbar gitu Bapak Ibu ya. Kemudian saya klik rec ya. Nah, ini ada perekaman, press F10 to stop recording gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah berjalan saat ini. Dan apa saja yang terjadi di layar komputer saya, itu langsung otomatis terekam di menggunakan aplikasi Camtasia yang tadi. Ini sedang berjalan Bapak Ibu bisa lihat, ini sudah 12, 14, 15 detik, dan seterusnya durasi video yang terekam. Dan di sini bisa saya pakai kamus, nggak bisa. Ya, bisa aja. Tidak pertanyaan. Sebentar nanti kita diskusikan Bapak Ibu ya. Nah, di sini sama aja kayak tadi, saya bisa klik pause. Hebatnya di sini ada tombol pause-nya ya, agak berbeda dengan fastdown tadi. Fastdown itu katanya stop, padahal dia sebetulnya dia pause ya. Saya pause, bisa resume. Nah, untuk melakukan perekaman lagi, dan saya juga bisa stop. Nah, pada saat stop Bapak Ibu, Camtasia Studio-nya itu langsung bekerja otomatis pada umumnya ya, langsung membuka untuk bisa melakukan video editing. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ini kita tunggu berapa saat, mudah-mudahan tidak ada error ya di komputer. Nah, kayak gini Bapak Ibu. Ini minta upgrade, katanya softwarenya udah ketinggalan. Nah, ini aplikasi video editing, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan ini Bapak Ibu. Kalau saya play di sini,
Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendengar suara saya yang agak-agak sedikit cempreng gitu, Bapak Ibu ya. Oke, untuk perekaman layar barangkali ini cukup Bapak Ibu. Saya kembalikan dulu kepada Bapak Pak Hendra ya. Siap. Silakan saya kembalikan kepada Pak Hendra untuk bisa memandu diskusi. Mungkin teman-teman sudah tidak sabar nih pada chatting, mungkin dengan silakan kembali kepada Pak Hendra Darmawan. Terima kasih Bapak. Ya, siap. Terima kasih Pak Bahar. Bapak Ibu, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Bahar yang sudah menjelaskan kepada kita teknik recording ya dan pembuatan atau editing video hasil recording tersebut. Memang tadi Pak Bahar saya katakan juga kepada para peserta Bapak Ibu, kalau seandainya lupa pertanyaannya boleh langsung Boleh, mangga silakan. ya paling kita nanti chat dulu ya Bapak ya. Ya. Ini mohon izin bertanya Pak Bahar, hanya dari Ibu Zurotul ya. Apa bisa gambar kita terekam juga? Mungkin yang sering dilihat Pak ya, ada muncul video Betul, ya benar. Jadi apa bisa? Saya kira tadi di ulasan saya di bagian pembahasan penggunaan Camtasia ini udah bisa dijawab ya, bahwa ini bisa merekam layar dengan mengaktifkan apa? Itu yang tadi kamera yang baik itu kamera yang bawaan komputer atau PC, atau kamera yang biasa kita gunakan adalah USB portable kamera, boleh seperti itu bisa. Ya, itu bisanya kalau saya sih lebih prefer ke aplikasi Camtasia yang saya bahas pagi ini. Karena memang dia built-in, sudah otomatis dari aplikasi sudah langsung tersedia pengaktifan kamera apa enggak gitu. Tadi saya kira saya sudah bahas gitu Pak Hendra. Terima kasih, mudah-mudahan bisa difahami. Ya, siap. Selanjutnya Pak ya, pertanyaan berikutnya. Katanya begitu dari Pak Irfan Fauzi, dan bagaimana cara menginstalnya Pak? Oh, nginstal. Dua-dua aplikasi saat ini saya kebetulan mendapatkannya portable ya, nggak nginstal. Jadi kalau Bapak Ibu barangkali yang boleh saya share ini apa ya, soalnya Camtasia agak berat gitu ya. Nah, nanti kalau Fastone-nya mungkin bisa diambil di Roomchat mungkin ya Bapak ya, saya share di Roomchat Fastone portable-nya ya. Oke, nanti saya chat di sini. Pak Bahar, bagi juga di panelis biar saya bisa bagikan di live streaming. Siap. Oke, saya kirim di all attendees dulu lalu di panelis ya. Iya. Nanti di sini. Bisa ini Pak nanti ya, kalau sudah begitu waktunya udah sedikit lama, kita pandu juga bagaimana cara menginstalnya Pak ya. Kita lanjutkan dulu sambil Pak Bahar untuk membagikan materinya. Ya Pak, aplikasinya ya. Bapak Ibu yang mau bertanya Pak lagi. Hendra, ini ada pertanyaan dari Ya. Nah dulu kok suaranya double ya. Pak Hendra matiin dulu sebentar. Oke. Pak Bahar, ini ada pertanyaan. Pak Bahar. Iya, halo. Saya monitor Kami. Ada pertanyaan dari Silalahi Sipangkar. Kalian merasa sangat perlu dipraktekkan bagaimana cara merekam layar dengan mengaktifkan kamera seperti yang di YouTube, Pak, saat menjelaskan agar gambar kita di layar agar ada gambar kita di layar. Iya, benar. Tadi saya sudah jelaskan bagian yang awal saya membuka recording ya. Saya coba klik kembali yang ini masih monitor Bapak yang siapa Silalahi ya, mohon maaf ini kalau ada saya salah sebut nama. Di sini ada di Camtasia ini Bapak bisa menghidupkan kamera gitu ya. Kemudian di start recording kayak gitu, jadi Bapak bisa tampil gitu. Hanya sayangnya ini kemudian extension untuk mengaktifkan track itu saya belum menginstal di laptop saya ya, karena itu sudah disiapkan oleh TechSmith Studio juga udah dikasih gitu ya untuk aplikasi itu agar mengaktifkan kamera saya ya seperti itu. Kemudian kalau Bapak mau yang
lebih powerful lagi. Pakai OBS Studio Bapak. Nah, OBS Studio ini sayangnya nggak saya bahas dulu ya, kesempatannya agak terlalu banyak fitur di dalamnya. Paling keren sih, silakan Bapak Ibu bisa nyari-nyari dulu. Tapi kita lebih fokusnya di ini dulu. Kalau mau pakai kamera, Bapak menggunakan Camtasia itu sudah bisa terjawab kok kebutuhan itu Bapak. Bisa dikirimkan aplikasi Camtasia-nya. Bisa, cuman ini filenya kebesaran gitu, bergiga-giga. Saya belum upload. Nih, saya ngambilnya di Deportable House gitu Bapak Ibu. Atau gini aja Pak Bahar, nanti Ya. kalau memang besar dikirimkan ke grup WA panitia, nanti panitia men-share ke peserta di grup Telegram gitu ya. Ya, mudah-mudahan di di House of Portable-nya masih available ya. Nanti saya coba lihat, coba nyari ke sana. Kayaknya masih ada sih. Soalnya saya rajin berselancarnya di sana. Takutnya ini juga sudah aplikasi cracking ya. Karena aplikasi yang nggak berlisensi gitu kan. Ya, saya takut membagikannya. Tapi kan kalau teman-teman bisa mencarinya ke sana ya monggo gitu. Bapak Ibu mohon maaf kita tidak membagikan aplikasi yang crackback Benar. ini kegiatan online jadi Aplikasi. memang tidak boleh membagikan crackback ya jadi seperti itu. Benar. Bapak Ibu dapat yang penting bukan dari panitia begitu ya. Ya, bukan dari panitia dan bukan dari pemateri ya, bahaya itu. Karena ini saya yang Pak bicara. Hendra ini ada pertanyaan juga di ruang chat apakah Ya, ini Fastone dan Camtasia ini portable di Mac apa ya? Oh iya. Laptop yang Mac itu loh Pak. Iya. Untuk ekstensi, saya langsung jawab ya. Iya. Untuk ekstensi exe itu Bapak, kalau mau running di Mac dia harus butuh emulator juga ya. Jadi gitu, nggak bisa jalan dia kalau .exe. Kalau mau default harus butuh emulator agar aplikasi exe-nya bisa jalan. Kalau di Linux namanya Wine, kalau di Mac nggak tahu apa emulatornya. Ada fungsinya itu untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang berbasis exe gitu ya. Nah, tentu di Fastone, coba kita browsing dikit ya. Fastone apa sudah menyiapkan ya. Ntar kita coba. Ya, soalnya saya duitnya belum nyampe untuk beli Mac. Jadi belum pakai yang itu. Ntar ya. Coba Fastone Editor ya. Nah, ini dari fastone.org. Coba kita cari Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat di penjelasannya ini ada udah support. Belum ada penjelasan di sini. Nah, ini mintanya beli Bapak Ibu. Coba kita cek di download. Fastone Image Viewer. Ya, sepertinya belum tersedia ya. Saya juga belum melihat nih. Software-nya ini masih basis Windows semua aja nih. Coba kita cek di sini. Nah, belum ada. Sebenarnya belum support ya. Jadi Bapak tepat yang saya sampaikan, Bapak coba pakai emulator gitu Pak. Emulator untuk running aplikasi Windows ini kan all products work on Windows XP, Vista sampai Windows 10 kayak gitu. Saya belum melihat merek Mac OS di sini Bapak. Nah, mungkin seperti itu ya. Terima kasih Teh Umi, saya kembalikan. Sama-sama. ya, Pak Hendra bahan nih ada di live streaming dulu banyak Ya, sebentar ya. Dari Pak Ahmad Taufik nih Pak. banyak di live stream. Banyak banget yang nanya ini. Benar. Dari Pak Ahmad Taufik. Benar apakah Meet pada layar ketika sedang berlangsung rekam apakah bisa tidak diaktifkan atau dinonaktifkan kameranya? Apa mic ya? Mic atau apa? Bukan ada tulisan benar-benar Pak Hendra mungkin nanti itu mic-nya. TextMate ya? Iya, TextMate-nya. Oh, itu mah watermark ya namanya ya. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan yang gratisan, maka otomatis itu akan muncul Bapak Ibu. Yang trialnya itu pasti akan muncul karena itu penanda ya hak pabriknya lah gitu ya.
Nah, kali ini kebetulan saya dapatnya itu dari Deportable. Delso Portable itu ya aplikasinya yang Camtasia yang sepertinya ini cracking ya. Tapi saya sekali lagi Bapak Ibu tidak menyarankan Bapak Ibu untuk melakukan yang cracking. Ya silakan berselancar sendiri lah. Kalau Bapak Ibu dapat pungut-pungut, ibarat kata mungkin ini apa ya, mulung gitu, mulung. Mulung ya dapat ya udah. Silakan pilihan ada di Bapak Ibu. Cuman ini saya demokan bahwa sebegitu hebatnya TechSmith gitu ya Bapak Ibu ya. Ini punya aplikasi seperti Camtasia ini. Mungkin itu teknik yang bisa saya jawab. Karena jadi intinya kalau panitia tidak menyarankan yang crack, kalau Bapak Ibu menemukannya ya monggo saja ya. Tapi ya kami enggak, tidak ya menemukan yang itu crack, kami bukan ya. nanti menyalahi hak Ya, hak cipta ya, nggak boleh. Nanti malah kita panitia menghaki. Betul. Maka kami saya pun tidak merekomendasikan Bapak Ibu menggunakan. Saya juga mendapatkannya itu secara habis mulung gitu Bapak Ibu ya. Saya sih lebih menyarankan kalau misalkan Bapak Ibu mau juga pakai yang freeware gitu Bapak Ibu ya untuk editing. Secara kerja sebetulnya hampir sama. Ada kalau yang kemarin saya dapat yang open source itu ada juga. Nah, ini seperti OBS untuk aplikasi recording dan ada dari Linux itu saya lupa namanya apa ya, yang juga ada versi Windows-nya sih. Nah, fiturnya kurang lebih sama kayak Camtasia gitu. Cuman mungkin sebentar saya coba browsing di komputer saya yang satu agar tidak terganggu. Ini saya lupa, sudah sekitar 2 bulanan lalu saya sempat akses dan saya ya open video studio apalah kayak gitu ya. Saya lupa namanya. Sambil mencari Pak Bahar, ada pertanyaan Pak Hendra bentar. Apakah masalahnya ketika melakukan screen record hasilnya terputus-putus? Record mati sendiri, lalu kami hidupkan lagi, mati lagi. Mengapa demikian? Lalu apakah Camtasia ada yang free? Apakah ada PDF-nya? Kok banyak komplit gitu ya. Jadi Camtasia itu berbayar Bapak Ibu, nggak free ya. Cuman kalau kita mulung dapat di jalan, urusan ada di Bapak Ibu ya. Gitu, nggak ada yang free Camtasia. Kedua, kalau putus-putus rekamannya, ya makanya kita dalam melakukan perekaman Bapak Ibu kita harus memastikan perangkat kita itu benar-benar bekerja normal semuanya. Baik dari sisi display kita, kemudian audio kita terutama ya, itu paling penting harus kita memastikan mikrofon kita benar-benar harus bagus gitu. Maksudnya kita mikirnya ini permasalahannya di software, padahal software udah bekerja bagus, hardware kita yang masalah. Jadi memang Bapak Ibu harus memastikan dulu mikrofon harus bagus, kemudian grafis adapter kita, tampilan layar kita memang benar-benar harus sudah terinstall video grafis adapternya ya, atau kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan grafis adapter NVIDIA GeForce, maka drivernya harus terinstall begitu Bapak Ibu. Nggak bisa baru bawaan standar Windows-nya, kemudian kita mau melakukan perekaman bisa-bisa nanti grafisnya itu putus-putus, pecah-pecah, padahal kita sudah mau video production nih. Makanya semua kebutuhan hardware Bapak Ibu harus benar-benar tuntas dulu, bagus, supaya bisa Bapak Ibu melakukan perekaman dengan sempurna, outputnya juga bisa bagus gitu Bapak Ibu ya. Ya mungkin demikian yang bisa saya jelaskan Bu Umi. Saya kembalikan ke Pak Hendra, silakan Pak Hendra, balik lagi. Ya siap ya Umi. Ya mungkin nanti Pak ya ketika yang dapat tuh penugasan atau di kelompoknya ke bagian mereka, pastikan ya yang paling oke ya komputernya. Ya harus bagus dulu gitu di device-nya. Satu hal dalam perekaman tidak boleh mengandalkan satu orang. Benar ya? Boleh ya. Dalam melakukan perekaman itu sebisa mungkin backup ya. Takutnya nanti laptopnya tiba-tiba off. Nah itu yang jalan aktivitasnya tiba-tiba off ya selesai rekamannya, nggak bisa lagi. Ya banyak halnya. Ya ini Pak Bahar dari Bu Susi. Ibu Susi bertanya, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Bahar. Bagaimana agar video hasil rekamannya bisa langsung dalam format MP4? Soalnya saya pernah coba hasilnya dalam format MKV. Iya, memang nggak ada.
Inginnya formatnya MP4 Pak ya, karena MP4 itu ini pertanyaannya mungkin yang mana ya? Apakah itu ya, Camtasia atau Fastone Capture gitu ya? nah, ini tadi jam 10.45-an kayaknya masih atau udah Camtasia. Saya jawab di dua-dua saja ya kalau gitu ya. Jadi bagaimana supaya formatnya langsung ke MP4? Nah, supaya langsung ke MP4 itu ada beberapa extension tentunya Bapak Ibu ya. Nanti kita harusnya banyak consult ke TextSmith-nya. Saya khawatir nanti kalau Bapak Ibu ini ya harus sebisa mungkin pakai yang berbayar kalau gitu ya, mau nyamannya gitu ya. Kalau mau rekamannya itu di convert ke MP4 ya Bapak Ibu butuh converter lagi gitu. Sederhananya saya selama ini yang biasa saya lakukan adalah perekaman layar. Setelah perekaman layar itu biasanya saya langsung upload ke YouTube. YouTube punya format untuk itu, dia langsung merekam, mengconvert ya, mengconvert dari AVI atau WMV ini. Nah, kalau di Camtasia Studio output dari editing bisa kita meset untuk memilih apakah dia bentuknya outputnya itu MP4 atau masih bawaannya gitu, AVI atau apa tadi track ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan Pak Hendra. Terima kasih, saya kembalikan. Nah, siap Pak. Siap Pak, kita lanjut ya. Ya Bapak Ibu, ini ya. Ini dari Payat Mayar, ya Bapak. Ini cuma saat screen recorded menggunakan kamera eksternal tidak, karena berhubung saya dipakai kamera eksternal bisa nggak Pak untuk saya? Hendra ngomong dulu soalnya kalau ini. Halo. Ya halo. Bentar. Kalau Pak Hendra nyala mic-nya, Pak Bahar nyala mic-nya beradu. Jadi salah satu kalau lagi ngomong dimatikan dulu. Karena suaranya beradu ini ternyata. Iya siap. Pak Bahar, Pak Hendra nyala menyampaikan pertanyaan dulu Pak Bahar ya. Ini Pak Bahar, pertanyaan dari Pak Riyad nih ya, saya bacakan. Pak, apakah saat screen recorded menggunakan Camtasia bisa gunakan kamera eksternal nggak? Karena kamera eksternal internal laptop saya kurang maksimal. Silakan Pak Bahar. Saya langsung jawab ya. Ya. Saya jawab gini. Jadi sebetulnya bukan ada di Camtasianya Bapak Ibu ya, Pak teman-teman semua, bahwa Camtasia ini bekerja di sistem operasinya. Apabila sistem operasi sudah menjalankan driver kamera portable-nya itu sudah berjalan, maka dia secara otomatis Camtasia itu dia auto detect ke sana. Jadi barangkali ada produk-produk tertentu juga untuk Bapak Ibu memilih. Ini sudah tips trik ya untuk troubleshoot alat tambahan gini untuk menginstal untuk menginstal kamera portable. Bapak Ibu ya, saya sarankan untuk bisa membaca review produk terlebih dahulu untuk pilihannya, agar itu bisa disupport oleh device Bapak Ibu yang PC-nya atau laptopnya, kemudian bisa juga di-support Windows berapa gitu ya, biar nanti Bapak Ibu bisa langsung menggunakan alat yang membelanjakan alat yang tepat. Kalau di Camtasia-nya secara ini Bapak Ibu juga bisa melihat manual help atau join di komunitas TextSmith-nya Bapak Ibu seperti itu. Nah, mungkin itu bisa menjadi referensi agar kamera portable Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu beli itu tidak salah-salah gitu, tidak salah merek, tidak salah pilih kira-kira spesifikasi seperti apa yang cocok untuk kebutuhan perekaman layar Bapak Ibu. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.
Nah, ini sambil berjalan Pak Hendra, mohon maaf. Saat ini saya di layar saya kan tampil OpenShoot Video Editor ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang video editor yang gratis Bapak Ibu, meskipun dibanding Camtasia juga masih agak banyak fiturnya kurang baik ya, kurang sempurna lah. Jadi kayak gitu, kalau misalkan Bapak Ibu benar-benar mau santai gitu, mau instan pakainya bagus dan segala macam ya, juga bolehlah menyisihkan sekian rupiah ke TechSmith untuk bisa belanja lisensinya gitu Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau menggunakan OpenShoot Video Editor, nah mungkin Bapak Ibu upgrade skill juga aja dulu dengan menggunakan OpenShoot Video Editor ini agar editing videonya bisa lebih bagus juga. Dan saya kira outputnya ini nggak main-main juga Bapak Ibu ya, kalau di tangan seorang desainer yang bagus, kemudian seorang yang bisa melakukan editing yang bagus, maka outputnya juga nggak main-main Bapak Ibu. Ini keren, bagus juga. Sehingga Bapak ini bisa menjadi pilihan alternatif, dan ini gratis ya Bapak Ibu ya. Di penjelasannya di sini yang tadi ada yang bertanya OS X, Linux ini sudah tersedia Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakannya. Sayangnya saat ini di komputer saya belum terinstall untuk bisa kita demo-demo bagaimana editing pakai video ini, dan memang kali ini saya menggunakan Camtasia. Mudah-mudahan sebentar kalau bisa ini kita bisa buka. Aplikasi ini, bisa jalankan dan bisa kita demokan dikit gimana sih ngeditnya pakai OpenShoot Video Editor. Ya, cara kerjanya kurang lebih sama Pak Ibu ya. Demikian mungkin yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan kepada Pak Hendra. Terima kasih. Saya mute dulu ya. Iya, terima kasih Pak ya. Jadi kita klik ya. Sekali-sekali ya. Pertanyaan berikutnya dari siapa nih ya? Dari Ibu Opi Mainasi. Bapak, apakah aplikasinya bisa diinstal di HP nggak? Kemudian yang kedua, bagaimana sih cara menginstal Camtasia supaya bisa berhasil? Karena saya sudah berkali-kali menginstal tapi nggak berhasil terus. Itu dari Ibu Sri Wahyuni. Silakan Bapak, dua pertanyaan ya. Ya, halo Pak Bahar. Ya, halo, sorry, ini saya lupa menghidupkan. Oke, saya lanjut ya. Saya lupa menghidupkan mikrofon saya, akhirnya Bapak Ibu tidak bisa mendengarkan. Baik Bapak Ibu, jadi di smartphone itu Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi yang cukup ringan juga ya. Itu namanya, aplikasinya salah satu yang paling populer juga untuk video editor, namanya itu apa ya kemarin ya, yang sering populer, yang sudah populer dipakai itu ya. Camtasia juga bukannya bisa untuk mengedit ya? Ya, Camtasia memang untuk video editor. Jadi ini untuk Android ya. Android Camtasia juga bisa kok Pak Bahar, karena anakku kalau ngedit pakai Camtasia di HP. Oh gitu ya. Iya. Karena kalau aku mau minta edit pasti Rahman pakai HP input ya. Camtasia atau KineMaster ya Umi? Pakai master ya, aku lupa pokoknya. KineMaster. KineMaster ya. KineMaster kali ya. KineMaster gitu. KineMaster gitu. Jadi ini aplikasi ringan juga Bapak Ibu ya. Runningnya ada di smartphone ya. Bapak Ibu bisa menjalankannya di sana. Seperti itu. Kalau saya Ibu maksudnya bahwa nggak bisa berhasil barangkali faktor keberhasilan itu bukan terletak daripada amal ibadah masing-masing Bapak Ibu ya. Tapi itu bisa ada beberapa faktor. Nah, barangkali yang pertama adalah tidak kompatibelnya sistem operasi yang Bapak Ibu pakai dengan aplikasinya.
baik dari sisi apakah dia memang jangan sampai, saya khawatirnya jangan sampai Bapak Ibu menggunakan aplikasi 32 bit lalu mau diinstal di OS yang 64 bit. Yang kedua, Bapak Ibu, kegagalan install itu apabila komputernya juga mungkin tidak begitu sehat ya, sistem operasi komputernya tidak begitu sehat, dalam artian mungkin dia ada vulnerable, ada pokoknya ada virus-virus gitu atau apalah gitu ya. Dan ketiga ya barangkali memang secara hardware komputernya nggak support ya. Jadi makanya Bapak Ibu kalau misalkan mau menginstal aplikasi, jangan lupa baca-baca dulu dokumentasinya Bapak Ibu ya. Minimum requirement-nya baca baik-baik ya, supaya proses instalasinya berhasil. Nah, kemudian jangan lupa kalau ada masalah seperti itu, Bapak Ibu jangan stuck, berhenti lalu tinggalkan. Nah, ini aplikasi tidak bagus, jangan. Coba masuk di komunitasnya, karena saya yakin apa yang Bapak Ibu alamin itu sudah pernah dialami oleh orang lain yang sebelumnya barangkali dia sudah menuliskan review bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang Bapak Ibu dapatkan saat menginstal aplikasi seperti itu. Ya, mungkin ini tips-triknya para teknisi juga ya. Kalau teknisi itu kadang-kadang kan, saya nginstal ini aplikasinya error kayak gitu. Ya, solusinya seperti itu Bapak Ibu. Saya pun terus kalau saya mendapati persoalan, saya coba masuk ke satu komunitas ya. Biasanya saya lebih prefer menggunakan bahasa Inggris karena mereka lebih banyak yang nulis-nulis. Kalau dia error ini, dia menanya ke komunitasnya langsung jawab kayak gitu. Dan bukan hanya video editor, Bapak Ibu, saya kira banyak aplikasi lain juga. Iya. Aplikasi lain juga Bapak Ibu, saya kira banyak yang error ya saat menginstal. Bukan hanya Camtasia barangkali, ada juga hal aplikasi-aplikasi lain juga itu tidak menutup kemungkinan karena mungkin incompatible terhadap sistem operasi yang kita gunakan, itu juga munculkan error seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Hendra. Iya. Kok ada suara ya? Ibu Priyo atau Bapak Priyo? Mohon Ibu Priyo atau Bapak Priyo bisa meng-unmute speakernya. Ya kita lanjutkan ya. Teh Umi ini ada Ibu Yani. Siapa? Hendra siapa? Ibu Dia. Silakan Bu Dia. Iya. Mohon maaf pria atau ibu kerja Excel ya karena nggak bisa mematikan mic-nya. Silakan Pak. Sambil berjalan Bapak Ibu. Ibu di sini silakan. Sambil berjalan Bapak Ibu, ini ada saya tampil di layar saya sedang saya menginstal aplikasi OpenSUSE ya. Bu Dia nggak ada suaranya Pak, Bu Susi aja. Silakan Bu Susi. Halo Bu Susi. Nggak ada suaranya juga Pak. Silakan Hendra mungkin bisa ada. Ya kita lanjut aja ya. Sambil nanti Bu Susi mungkin atau kemudian bisa berbicara ya. Ini Pak Bahan ya. Tadi sudah kayaknya nih, apakah Camtasia ada spek minimal laptop atau PC? Kayaknya tadi sudah bisa dijawab. Berikutnya berapa durasi maksimal untuk rekaman di dua aplikasi tersebut? Pak Bahar nyalain lagi karena kalau enggak. Oke. Maaf. Berapa durasi maksimal? Bapak Ibu, saya belum menemukan durasi maksimal. Saya takutnya kalau menyebut sekian-sekian nanti takutnya salah. Jadi ini ya Pak Ibu ya. Durasi maksimal nih
Tampaknya belum ada batas maksimum. Saya belum menemukan sih gitu ya. Karena selama ini saya juga melakukan perekaman ya sesuai dengan kebutuhan, sejauh ada kadang sampai 2 jam ya video conference itu juga belum ada saya mendapati batas-batas limitnya. Mungkin bisa kita belajar bersama menemukan. Saya juga belum riset juga ya. Nah ini kalau mau bicara batas-batas Bapak Ibu, kita harusnya punya hasil-hasil riset ya. Harus pun itu misalnya secara independen kita lakukan, ya kita harus melakukan penelitian, mencoba sampai batas maksimum perekaman. Tapi selama ini 2 jam sampai 3 jam lebih, malah video conference itu juga tidak henti-henti rekamannya jalan seperti itu. Saya belum mendapatkan referensi tentang pertanyaan ini ya. Batas maksimum merekam di mungkin di ini ya, Asia tadi ya. Seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Saya belum melakukan riset untuk bisa menemukan batas merekam maksimum di Camtasia ataupun di Faston. Seperti itu. Kalau di Faston 3 jam lebih masih bisa sih Pak, cuma nanti upload Iya. YouTube-nya berat ya. Ya udah pasti gitu. Makin lama kita merekam Bapak Ibu makin berat kita upload ke YouTube-nya begitu. Jadi Iya. dan setahu saya kalau webinar itu paling lama ya 3 jam ya. Ya, benar. Saya pengalaman sih kalau pakai Faston Capture juga masih running smooth juga sampai di akhir, kalaupun rekamannya udah sampai 3 jam gitu. Nah, kalau dalam video pembelajaran Bapak Ibu disarankan untuk tidak terlalu lama. Kalau Bapak Ibu membuat video pembelajaran, kemudian itu sampai 3 jam, siswanya udah tidur pasti Bapak Ibu. Nggak mau nonton lagi dia. Mungkin 15 menit dia sudah mulai menguap-menguap, 30 menit kemudian dia sudah ngorok di depan layar saat menonton video pembelajaran Bapak Ibu. Ya, seperti itu mungkin. Hendra sebentar, ada pertanyaan dari Hendra, dimatiin dulu ya. Ada dari live streaming sebentar. Pak Bahar, apakah aplikasi tersebut bisa dioperasikan tanpa mouse? Karena sebentar ini suaranya double ya. Sebentar. Kak Hendra udah dimatiin? Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini atau hari ini kenapa jadi double? Pak Bahar, ini pertanyaannya begini, apakah aplikasi tersebut baik Camtasia maupun Faston bisa dioperasikan tanpa mouse? Karena saya tidak bisa menggunakan mouse. Mungkin ada shorting di keyboardnya. Silakan Pak Bahar. Pak Bahar, nyalakan mic-nya. Iya, mohon maaf Bapak Ibu, ini yang dimaksud keyboardnya, mouse-nya rusak apa gimana ya? Jadi saya kurang pasin, tapi saya jawab aja ya. Seluruh aplikasi itu pasti ada shortcut, bukan short link ya Bapak Ibu ya. Shortcut, kalau yang ada di keyboard itu kan shortcut. Shortcut itu ya biasanya Ctrl S, Ctrl F, Ctrl U itu fungsi-fungsi shortcut Bapak Ibu. Nah, seluruh aplikasi ada dan kita bisa melihat panduan manual di dokumentasi aplikasinya baik itu Faston maupun Camtasia. Nah, yang jadi masalahnya Bapak Ibu, kenapa tidak menggunakan mouse gitu? Apakah mouse-nya rusak atau komputernya nggak bisa pakai mouse lagi gitu? Nah, kami sarankan gini ya, untuk mempermudah cara kerja Bapak Ibu saat melakukan editing video, maka gunakanlah mouse gitu. Dan ini saya kira standar umum ya, dan para editor baik itu para desainer ya, baik itu desain grafis maupun para pembuat video itu akan lebih sempurna kerjanya, lebih memudahkan kerjanya kalau pakai mouse gitu Bapak Ibu. Beda kasus kalau misalnya komputernya Bapak Ibu sudah mouse-nya nggak bisa dipakai, touchpad nggak bisa dipakai lagi ya, atau memang komputernya nggak bisa menggunakan mouse lagi, ya itu kan masalah juga ya, berarti device-nya harus diperbaiki dulu. Nah, mungkin demikian Tehmi, terima kasih. Baik, kalau ini nanti pakai Camtasia 5, apakah boleh nanti? Apakah harus Camtasia terbaru? Camtasia 5 monggo ya, sepanjang aplikasinya bisa berjalan silakan Bapak Ibu. Ya, nggak ada batasan harus ini harus itu ya. Bahkan ini yang tampil di layar Bapak Ibu
Ini saya sudah membuka aplikasi OpenShoot Video Editor ya. Ini aplikasi open source Bapak Ibu bisa pakai di aplikasi Windows. Ini ada chatting, kok suaranya hilang. Apakah benar suara saya hilang Bapak Ibu? Tidak. Ya baik. Nah, berarti saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi OpenShoot Video Editor ini salah satu. Nanti Bapak Ibu boleh pakai yang ini, boleh mau pakai yang lainnya juga bisa. Dan di sini juga Bapak Ibu bisa langsung diekspor videonya. Memang ini kegunaannya untuk video editor. Jadi output dari Fastonnya bisa nanti diambil di sini. Output dari Fastonnya bisa diambil dibawa ke OpenShoot Video Editor ini, kemudian kita bisa edit dan kita ekspor. Itu mungkin kami yang Baik, bisa satu lagi nih pertanyaan dari live streaming Pak Hendra. Sebentar. Pak, mohon maaf apakah hasilnya sama dengan Screen-O-Matic dan bagaimana penggunaan video Corel dari sebelah untuk membuat video dan cutting video? Screen-O-Matic online ya Pak Ibu ya. Meskipun extension filenya bisa di-download, tapi dia punya cloud sendiri gitu Pak Ibu. Jadi Pak Ibu bisa langsung melakukan rekaman dari menggunakan aplikasi Screen-O-Matic. Kemudian Corel Video Studio. Nah, ini lebih kompleks lagi Bapak Ibu ya. Kalau ini kita ulas, nah kita harus masuk di aplikasi Corelnya lagi. Yang install dulu, dan jangan lupa Bapak Ibu, Corel itu berbayar ya. Berbayar dan lumayan mahal kalau nggak salah dia sampai juta-juta gitu ya harga lisensinya. Belum Corel Video Studio-nya Bapak Ibu. Kalau hanya Corel Draw-nya kan ada Corel cukup banyak ya. Ada Corel Video Studio, ada Corel Author, dan masih banyak lagi yang lain. Ya, saya sih menyarankan Bapak Ibu pakai standar-standar aja dulu, ya, pakai standar aja dulu agar tujuan TKO kita bisa tercapai, minimal kita bisa dapat ilmunya dulu Bapak Ibu ya. Kalau kebanyakan aplikasi kita menggunakan, takutnya justru substansi keilmuan untuk bagaimana video editing itu kita tidak bisa dapat. Nah, Teh Umi, Pak Hendra, ini mohon izin, saya sampai saat ini belum membahas bagaimana video editornya ya. Saya belum mendemokan video editing, saya masih bahas aplikasi gimana recording tadi. Kalau boleh, saya diizinkan dulu untuk switch ke materi pembahasan tentang video editor. Boleh banget, silahkan. Oke ya. Oke ya, saya mulai tadi nih. Kalau nggak boleh nanti ngamuk-ngamuk. Silahkan. Bapak Ibu, ini saya sudah, mungkin layar saya masih tampil di layar Bapak Ibu ya. Ini adalah tampilan window aplikasi dari OpenShoot Video Editor. Nah, OpenShoot Video Editor ini Bapak Ibu sangat recommended bagi yang pemula sampai yang level sudah hebat-hebat banget. Nah, sama kurang lebih tampilannya kayak Camtasia tadi. Kalau misalkan Bapak Ibu bisa cross check nih. Kita compare produk dulu nih, bisa lihat ya overview-nya Pak Ibu. Agak lama ini loadingnya. Ini ada video yang pernah saya buat, ini ada mengimport kontak kolektif ke dalam grup ya. Saya coba buka contoh aja dulu di sini ya. Nah, di tampilan Camtasia itu kurang lebih sama, cuman mungkin nama aja yang beda ya gitu Bapak Ibu ya. Nah, nih, jadi ada aplikasi video editor secara umum sebetulnya terbagi ada 3 ya. Nanti kalau yang menggunakan Premiere Pro atau yang lainnya, silakan Bapak Ibu bisa mencoba explore. Nanti Bapak Ibu akan menemukan ini. Di sebelah kiri ini namanya Clipbeat Bapak Ibu ya. Yang ini yang paling tengah ini warna putih-putih ada Sutra Cerdas, ini yang namanya Canvas, sedangkan yang bagian bawah ini namanya Timeline. Nah, ya sama, kalau yang ada di sini ya sama kurang lebih ya, di OpenShoot Video Editor juga sebelah kiri ini ada Project Files, di sini ada Clipbeat-nya juga, di sebelah tengah kan agak ke kanan ini namanya Canvas, dan di sini juga ada Timeline,
track gitu ya. Track ini adalah bagian kita bisa melihat timeline sudah bergeser sejauh mana, pada detik berapa, durasi berapa, suara bisa muncul gitu Bapak Ibu. Nah di sini kita coba masuk kembali ke Camtasia, kita lihat ya, kita coba, saya bongkar aja nih yang pernah saya jalankan. Saya coba play dulu yang saya pernah edit gitu ya. Iya, Bapak Ibu ini adalah video editor Camtasia yang pernah saya buat, dengan clip-in yang Bapak Ibu sudah lihat ini di layar. Ada beberapa part yang saya gunakan dan saya coba gabung-gabungin gitu Bapak Ibu ya, sehingga bisa menghasilkan video yang tayang di channel Sultra Cerdas saya gitu ya. Dan di sini sudah ada potongan-potongan nih Bapak Ibu. Nanti sebentar mungkin gimana ya? Saya coba buat mentahannya aja dulu dah biar lebih jelas ya. Coba new project. Nah, kosongan. Nah, kalau kosongan kurang lebih sama kayak tadi Bapak Ibu. Nanti di sini ada import media. Kita bisa import media itu berupa file video, gambar, atau suara. Nah, your media pin is empty, ini menjelaskan medianya katanya kosong gitu ya, mau diisi apa nih kayak gitu. Nah, sini banyak rekaman video yang pernah saya buat Bapak Ibu. Nah, saya coba ambil yang mana ya? Ya mungkin yang ini ya. Nah, coba ini cara mengimportnya gitu Bapak Ibu ya. Jadi ada hasil rekaman tadi bisa diimport langsung masuk ke media pinnya. Kemudian ini bisa kita bawa ke video apa namanya? Kita bawa ke timeline ya. Ketika kita bawa ke timeline dan kita drag ini di sebelah di bagian kanvas itu bisa langsung muncul gitu Bapak Ibu ya. Saya coba play dulu. Ya, ini kejadiannya di balik layar Bapak Ibu ya. Saya melakukan perekamannya berkali-kali. Nah, Bapak Ibu, jadi tampil di YouTube itu bukan seperti ini lagi karena saya sudah edit. Ya, video aslinya belum ke saya. Nah, ini bingung saya di sini Bapak Ibu. Pada durasi di bagian ini saya kehilangan kata-kata, saya mau ngomong apa ya? Nah, ini cerita di balik layarnya, kita merekam layar dan sehingga kita bisa menghasilkan video yang orang bisa nonton di YouTube itu. Nah, YouTube-nya itu kurang lebih seperti ini ya. Saya coba buka fasten YouTube, ada klik ya. Nah, ini punya Sultra Cerdas ini Bapak Ibu. Ya mungkin yang ini hasil videonya ya. Ya, seperti itu Bapak Ibu.
Tapi di balik layar yang tadi tampil di YouTube, Bapak Ibu, ini kejadiannya sebenarnya yang real ya. Ada yang harus dipotong-potong dan seterusnya, sehingga harus di-cut dulu video rekamannya agar yang tampil di luar itu nggak begitu mengganggu, ada bunyi atau mungkin gambar yang tidak seharusnya tampil. Dan sebisa mungkin Bapak Ibu, jangan kita menampilkan sesuatu kalau kita tidak membuat sedang membuat silent video, maka jangan sampai ada bagian yang muncul hanya layar saja dan tidak ada suara gitu ya, hanya muncul blank dan tidak ada suara. Itu menjadikan pemirsa channel kita atau penonton video kita itu menjadi kurang suka gitu ya, kok hanya duduk doang ya, seperti yang pernah viral itu, duduk 2 jam di depan kamera, lihat apa yang terjadi. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak terjebak dengan video itu benar-benar aneh gitu ya. Judulnya duduk di depan kamera 2 jam, lihat apa yang terjadi. Karena judulnya aneh, maka banyak viewersnya begitu Bapak Ibu ya, sampai viral. Padahal itu saya sebut ya, konten kreatornya memang mengetahui psikologi pemirsanya gitu ya. Karena pemirsanya ini kan pada keres terhadap judul-judul yang aneh gitu. Nah, kalau kita kan jangan sampai aneh melakukan perekaman layar Bapak Ibu ya. Kita coba buat sebisa mungkin ya, jangan targetnya hanya untuk meraih viewers, tapi lebih dari itu kita bisa memberi manfaat kepada orang lain dengan memberikan informasi sesingkat-singkatnya, seefektif mungkin agar mereka bisa membaca dengan baik. Saya berikan menontonnya dengan sempurna. Kemudian saya coba ngedit bagian yang tidak saya anggap kurang bagus di video ini Bapak Ibu ya. Ini kan Bapak Ibu di bagian awal ya, Bapak Ibu bisa melihat nih. Di bagian awal itu ada tayangan yang memang tanpa suara. Orang juga heran nih, kok ada beberapa detik di sini ini terjadi gitu Bapak Ibu ya. Ada tayangan gambar nggak bergeser, juga tidak ada penjelasan apapun gitu. Nah, oke. Jadi ini Bapak Ibu saya bisa perbesar lagi ini zoom-nya di sini bagian presentasi view-nya. Dan saya bisa melihat di sini itu ada semacam grafik penunjuk ini penanda audionya Bapak Ibu ya. Dan di Camtasia ini biasanya saya memisah antara, untuk bisa lebih memudahkan, saya split antara audio dan videonya. Di sini ada penjelasan separate audio and video. Bisa seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi videonya berjalan sendiri di timeline tersendiri dan audionya juga di timeline tersendiri. Nah, ini bisa kita lihat. Kalau kita play lagi. Nah, jadi ini kosong Bapak Ibu ya. Dari sini kosong nih. Jadi kalau misalnya ada video kosong seperti ini, kita buat selektornya, kita simpan dari awal sampai bagian akhir yang kita ini bisa kita cut Bapak Ibu ya. Di durasi ini kita cut. Delete. Kita delete. Nah, seperti ini. Kemudian dengan menekan tombol Ctrl, kita seleksi lagi keduanya, baru kita bawa dari track 0-nya ke depan. Sehingga kita bisa play. Nah, ini lagi Bapak Ibu ya. Kelihatan di sini bahwa ada audio yang hilang di sini. Ini kan tidak ada makna bagi pemirsa buat ini ya. Ini harus kita memahami, dan di Camtasia itu sudah sedemikian bagus, tinggal kita drag selektornya di sini. Durasi kemana-kemana, kemudian kita bisa cut. Kita delete seperti ini. Kemudian dengan menggunakan tombol Ctrl, kita blok keduanya, kita lagi seperti ini. Ya, itu untuk menyeleksi. Nah, bagaimana kalau suaranya noise Bapak Ibu? Dia mengganggu, ya bisa kita turun kayak gini. Ini cukup besar pasti suaranya, kan dia sampai maksimal sekali ya. Nah, ya takutnya kita juga ngedit ini, kita mempertimbangkan audio device-nya
pemirsa kita jangan sampai jangan sampai pemirsanya itu kerusakan speaker atau apa ya. Di sini kita bisa silence nih. Nah, di bagian pada bagian ini nanti silence audio boleh ya. Nah, seperti ini atau jangan di silence ya, atau saya tadi Ctrl Z Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa ya. Add audio point, kok nggak ada ya? Harusnya ada efeknya di sini. Sebentar. More audio effect. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Jadi yang ini ke sini bisa kita turunin dikit nih. Noise removal ya, sorry. Nah, ini ada fitur noise removal rupanya. Jadi bisa kita mengurangi noise-nya seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian ada efek fade in, ada fade out. Ya, fade ini Bapak Ibu agar di awal munculnya suara itu tidak langsung tok gitu ya suaranya keluar. Begitu juga fade out. Nah, itu supaya efek suara itu tidak tiba-tiba langsung putus gitu, dari suara datar-datar aja tiba-tiba langsung putus, berhentikan, itu menjadi nggak bagus. Jadi kita bisa fade out seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini insert add audio, silence audio. Ya, saya nggak menemukan efeknya ya. Audio efek, sebentar. Saya coba search bawah ke sini. Nah, kayak gini Bapak Ibu ya. Jadi suara di sini ini akan menurun otomatis. Kita coba dengarkan. Nah, kalau kita mau realnya, nah, seperti di sini itu kita memang sengaja menurunkan suaranya ya. Dan ini masih bisa kita edit Bapak Ibu. Kita geser. Nah, turunin naikin kayak gitu. Sorry. Ini bagian yang saya cari-cari tadi. Itu editing suara. Kalau mau nambah keterangan, ya Bapak Ibu bisa menggunakan annotation di basic style, kemudian bisa bold, ya bisa urban. Ya. Bisa kita menambah di bagian melalui kanvas kita, dan secara otomatis ini Bapak Ibu dia akan mulai pada bagian di mana pointer selektornya ini mau disimpan gitu. Ini bisa kita drag and drop juga Bapak Ibu. Ini bisa dipendekin seberapa banyak durasinya bisa tampil ya. Ya, kita lihat setelah sampai pada durasi ini tulisan ABC-nya menjadi hilang. Ini bisa kita edit X-nya. Ya. Nah, iklan channel. Nah, gitu ya. Ini menunjukkan bahwa kita mau masuk di iklan channel dulu nih, gitu. Nah, ini kentara kelihatan sekali ini bahwa saya sedang kebingungan mau ngomong apa gitu ya. Ini akhirnya menjadi informasi yang tidak berguna, maka kita cukup delete aja. Itu ya Bapak Ibu ya. Pak Bahar, sambil mengerjakan ini ada pertanyaan nih. Oh ya, boleh silakan. Tips bagaimana cara mengedit video agar hasilnya bagus, dan apakah kelebihan dan kekurangan antara open source dan Filmora? Filmora makin jauh ya Pak Ibu ya. Filmora. Nah, Filmora berlisensi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau bagus, maka mau pakai Filmora, maka kami sarankan juga ya belilah lisensinya gitu ya. Kalau OpenShoot
yang gratis gitu ya. Dasarnya open source, maka Bapak Ibu bisa pakai. Keunggulan kan dan kehandalan apakah? Sorry, pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana supaya bagus? Nah, saya saranin gini Bapak Ibu, berlatihlah agar editingnya bagus gitu. Karena saya pun mengedit merasa bahwa editan saya itu belum bagus Bapak Ibu ya. Belum bagus, meskipun di viewersnya nggak begitu malu-maluin juga, sudah cukup banyak. Tapi sesungguhnya kalau mau mencari yang paling bagus ya kita berlatih aja gitu. Setiap aplikasi Bapak Ibu, ya walaupun mungkin tips triknya kita sudah baca, kita sudah tonton, kita sudah beli bukunya, kalau nggak dipakai, kalau nggak dieksplor sendiri, jadinya menjadi kurang manfaat gitu Bapak Ibu. Jadinya menjadi biasa aja gitu. Oh ya, saya tahu belum tentu memahami maksimal agar bisa melakukan video yang bagus gitu Bapak Ibu ya. Berarti tipsnya jam terbang. Ya, jam terbang paling menentukan. Ya, Jam terbang mengedit ya. Banyaklah berkomunikasi dengan komunitas. Kalau dia Camtasia masuk di komunitas Camtasia, kalau di OpenShoot masuk di komunitasnya OpenShoot, agar kendala-kendala Bapak Ibu hadapi selama berlatih juga itu bisa terjawab dengan mungkin hasil literasi Bapak Ibu. Berlatihlah terus-menerus karena ini Bapak Ibu bisa merasakan. Cobalah track back, mungkin flashback proses belajarnya Bapak Ibu itu pada saat kapan mengenal komputer. Saya yakin kalau Bapak Ibu terus menggunakan komputer, maka sampai hari ini, secara umum ya, seluruh aplikasi, apapun, sampai hari ini Bapak Ibu pasti akan mendapati bahwa kemampuan awalnya Bapak Ibu dengan hari ini itu jauh sangat berbeda. Jauh sangat berbeda. Mengapa berbeda? Kenapa berbeda Bapak Ibu ya? Karena praktek itu akan membuat kita semakin menguasai aplikasi tertentu. Seperti itu mungkin tipsnya Bapak Ibu ya. Saya kembalikan kepada Teh Um. Baik, silakan Pak Hendra. Oke, Teh Umi, kita lanjutkan ya. Ini Pak Bahar, ada pertanyaan yang tadi bisa. Bolehkah saya pakai editing yang lain? Misalkan pakai Duo Editor. Boleh. Jadi ini materinya nggak dipaksain mau harus ini ya. Boleh. Saya hanya memang menggunakan apa yang ada di laptop gitu. Apa yang ada di laptop. Jadi silakan Bapak Ibu kalau mau extend ke aplikasi apa aja, yang penting editingnya itu benar bisa berjalan gitu Bapak Ibu. Nah, mungkin ini sudah terkait dengan penugasan ya, mungkin pertanyaan-pertanyaan. Nanti lebih clear Bapak Ibu kalau terkait dengan penugasan mau dijalanin pakai apa, ya kami berharap para instruktur itu tidak memilih satu aplikasi agar dipakai oleh seluruh peserta gitu ya. Jangan, karena itu justru akan memberatkan peserta, menyulitkan peserta. Ya kalau nggak punya mau gimana lagi gitu kan. Jadi Bapak Ibu silahkan mau kreasi. Yang pada inti adalah Bapak Ibu telah memiliki keterampilan editing video gitu ya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, saya kembalikan lagi. Ya, siap. Terima kasih Pak. Kita lanjutkan. Saya paling suka mendokumentasikan kegiatan. Ini dari Ibu Nurfadilah. Saya biasanya Pak pakai KineMaster. Tapi kendalanya saya tidak bisa membuat video bersamaan dengan tampilan. Mohon solusinya Pak. Bersamaan dengan tampilan Pak. Video bersamaan dengan tampilan. Wah, KineMaster kan ada preview videonya gitu. KineMaster kalau Ibu jalanin di smartphone kan setiap jalan itu bisa langsung preview ya. Barangkali yang dimaksud tampilan video ini si Ibu sebetulnya gini ya, kalau video editing itu kan kurang lebih yang sama kayak tampil di layar di OpenShoot juga kayak gitu. Mungkin yang dimaksud Ibu ini tampilan videonya untuk pop-up window yang baru ya, wajar lah Bapak Ibu, karena memang layar smartphone kan juga terbatas gitu. Ya, tapi kalau setahu saya di KineMaster itu kan
kanvas ya, mengganti kanvas itu ada kanvas seperti yang tampil di layar saya ini yang ada video, yang potongan video promosi channel Sultra Cerdas itu seperti ini enggak apa namanya seperti yang tampil di layar Bapak Ibu ini gitu, enggak tersembunyi di KineMaster pun ada. Hanya mungkin perlu explore lagi Bu, kayak gitu. Untuk bisa preview video yang sedang diedit. Itu bisa langsung tampil juga kok di smartphone seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan Pak Hendra. Iya, siap Bapak. Teumi, Yo, ini Bu Susi Teumi atau Bu Ipta raise hand. oke. Sabar dulu. Sebentar. Bu Susi dulu, silakan Bu Susi. Halo Bu Susi. Tampaknya tidak ada Bu ya. Mungkin Ibu Ipta Bu. Bentar dulu. Ipta, Oke. Ipta Rahmawati. Ibu Ita, silakan Bu Ita. Halo Bu Ita. Silakan Bu, mic-nya sudah dibuka. Pencet kayaknya. Oh, tampaknya kepencet. Ya, berikutnya Bapak Yoyok Wido. Pak Ngisom dulu, Pak Ngisom. Silakan, Pak Ngisom enggak, Pak Ngisom. Pak Yoyok nggak present? Dia tanda tanya. Iya, tanda tanya. Pak Ngisom. Nggak ada. Pak Yoyok sekarang. Mohon izin bertanya dulu Teh Umi, ini waktunya sampai pukul 13.00 di waktu Indonesia Barat ya. 13 waktu Wita, kalau Indonesia Barat 12. Jam 1 kan Oh, ada ya, Chandra. Oh iya ya, berarti kurang 15 menit ke depan lagi ya kita ya. Ya. Baik. Nggak ada. Pak Imran, silakan Pak Imran. Waalaikumsalam, silakan Pak. Halo Pak Imran. Halo Pak Imran, nggak ada suaranya. Pak Bahar sambil ini, Bapak Ibu absen bisa kok, saya sudah cek lewat link di Webex, lewat di live streaming, pakai HP, pakai komputer bisa. Mungkin kalau Bapak Ibu nggak bisa, saran saya Bapak Ibu copy dulu linknya, jangan dari Webex atau dari live streamingnya, Bapak Ibu copykan dulu, baru Bapak Ibu isikan. Kalau memang tidak bisa di-klik linknya, ya. Baik, silakan Pak Bahar sama Pak Hendra. Ya, siap Teh. Bapak Ibu dari yang raise hand tadi tidak ada yang muncul suaranya ya. Ini Pak Bahar bisa ya? Pak Bahar bisa ya ini ya? Pak Bahar bisa ya? Ya, itu bisa. Saya pusing kalau ditanya nggak bisa, karena saya uji coba bisa. Ini bisa. Nggak usah pusing Teh Umi, ini bisa kok. Nggak bisa apa-apa, nggak bisa pusing jadinya. Ini ada yang bertanya. Ini ada yang bertanya, apa bedanya kelompok dengan grup? Bapak Ibu, kembali saya bilang, grup itu ada grup Telegram besar, adalah grup kelompok yang 50 orang. Nanti kelompok fasilitator yang akan membagi Bapak Ibu menjadi 10 orang, 10 orang. Jika Bapak Ibu masih belum punya kelompok yang 50 orang, silakan menghubungi Bunda Anita. Ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Teten. Apakah aplikasi ini bisa edit PPT dengan memasukkan audio? Pak Bahar. Iya, halo. Apakah Kalau aplikasi Kalau PPT mah ini kan sudah ada video recordernya ya. Nah, untuk PowerPoint ya, khususnya untuk Office 2019 atau Office 365 license ya. A3 3
atau E5, Bapak Ibu boleh melakukan screen recording menggunakan Microsoft PowerPoint. Apakah di sini bisa? Nah, Bapak Ibu harus record dulu gitu. Rekam dulu aplikasinya, kerekam dulu audio, bahan bakunya udah ada, nanti diedit di sini. Apakah bisa menggunakan PowerPoint? Ya, PowerPoint kan udah ada video, ada screen recordingnya ya, Pak Ibu ya. Saya coba ngintip PowerPoint aja deh. Ya dia ada yang nanya itu PowerPoint. Jangan ngintip nanti bintitan. Di saya coba. Nah, ini ada recording Bapak Ibu. Di sini ada video recording, ada audio recording. Jadi kalau PowerPoint mah langsung aja gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa langsung di play di sini malah. Lebih enak ya kalau di PowerPoint yang sudah ada fasilitas recordingnya ya. Ya, kalau udah ada fasilitas recordingnya, ya itu udah malah lebih bagus gitu Bapak Ibu. Bisa bikin video pembelajarannya langsung di sini aja. Ini kan ada fasilitas video export to video juga ya Pak Ibu ya. Kebetulan saya menggunakan Office-nya itu 2019. Ya. Jadi Pak Bahar, walaupun Pak Bahar di sini menerangkan tentang Camtasia, tentang Pastun, pada saat nanti prakteknya Bapak Ibu boleh menggunakan perekam layar apapun, boleh menggunakan fasilitas editing apapun yang Bapak Ibu kuasai. Bukan berarti harus menggunakan Camtasia ataupun Pastun ataupun tadi media editing yang Pak Bahar beritahu. Jadi pakailah yang semudah mungkin Bapak Ibu kuasai, begitu ya? Oh betul sekali Teh Umi. Jadi jangan mempersulit diri Bapak Ibu ya. Yang di sini target kita adalah Bapak Ibu punya skill, punya kompetensi untuk bisa mengedit video, bukan punya banyak aplikasi yang bisa dikuasai gitu Bapak Ibu, bukan. Atau instruktur jangan memaksakan sampai pada aplikasi ini harus ini, jangan gitu ya. Jadi silakan diberikan keleluasaan kepada para peserta agar peserta itu bisa maksimal menyelesaikan tugasnya dengan tidak memaksa mereka harus harus menggunakan aplikasi ini dan itu gitu Bapak Ibu. Nah, pilih yang ini termudah. ada yang bertanya, apakah harus menampilkan wajah? Pada saat tugas, Bapak Ibu tampil mengerjakan tugas ya selayaknya memang menampilkan wajah karena Bapak Ibu sedang bertugas. Tapi kalau nanti untuk video pembelajaran itu mah terserah ya Pak Bahar ya. Bapak Ibu mau menampilkan wajah boleh, mau tidak juga nggak masalah. Tapi kalau pada saat penugasan PKO wajah Bapak Ibu saat memang harus tampil. Iya benar sekali Teh Umi. Jadi kalau ini kan untuk apa ya semacam penilaian daripada tim penilai yang PKO ini. Jelas kalau untuk membuktikan siapa yang tampil, barangkali lebih pas itu memunculkan wajahnya atau siapa gitu kan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, agar jangan sampai yang ngisi ini hanya dubbing aja, bukan dia yang ngomong gitu kan, bisa juga. Tapi saya kira untuk penyelesaian tugas Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu benar-benar maksimalkan untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas dalam PKO ini. Bantu panitia menilai untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas kepanitiaannya juga sesuai dengan instruksi yang ada gitu ya. Terima kasih kembali Teh Umi. Satu lagi dari live streaming Bapak pakai open source versi berapa? Open source versi berapa? Ini buat open source-nya kita cek dulu ya. Ini versinya 251. Silakan Bapak Ibu, versinya 251. Hendra, 9 menit lagi, silakan saya kembalikan. Iya, makasih Teh Umi. Bahkan kita punya sekitar 8 menit lagi ya. 8 menit lagi kayaknya waktu kalau kita lanjutkan memang membahas tentang materi ini pertanyaan sangat banyak karena memang praktek ya, dan sekali lagi tadi kata Pak Bahar bisa kita
hanya sekali melakukan, tapi ketika kita sudah melakukan sekali, insya Allah akan tergali ya Bapak Ibu ya. Silakan Pak Bahar, kita kayaknya pertanyaan saya lihat di chat juga belum nggak ada lagi ya. Soalnya ini terakhir nih. Saya udah nginstal Restune, tapi ketika dibuka muncul katanya invalid. Nah, ada apa itu Pak? Pak Bahar. Invalid ini lisensinya apa atau apanya ya? Saya bingung tuh kalau muncul invalid itu apa itu yang tidak valid. Nah, Bapak Ibu, kalau ada hal-hal yang seperti itu, saya kira itu apa namanya? Kalau misalkan Bapak Ibu mengalami kendala saat install ya, coba dibaca baik-baik secara lengkap error yang muncul, kemudian coba di copy paste di Google. Ya, moga-moga apa yang Bapak Ibu temukan itu sudah ada yang pernah menuliskannya di internet. Dan Bapak Ibu bisa menemukan solusinya di sana. Sebab kasuistik tuh kalau tiba-tiba diakses. Tadi kan kalau di Bapak Ibu mendownload aplikasi Fastun yang tadi, itu kalau nggak salah dalam zip atau RAR, lupa saya. Jadi Bapak Ibu coba ekstrak dulu sampai komplit. Kalau misalkan ada masalah, coba nanti bisa di screenshot, di crop agar bisa menjadi menjadi perhatian kami juga agar kami bisa lihat dan mudah-mudahan bisa kami bantu untuk penyelesaian seperti itu. Iya siap Pak. Selanjutnya ya Pak ya. Ya Bapak Ibu, sekali lagi kita tidak mengharuskan menggunakan aplikasi yang kami jelaskan. Yang Bapak Ibu kuasai saja. Kalau memang itu sudah milik perusahaan Bapak Ibu ya silakan pakai aplikasi yang itu. Jadi kalau seandainya yang belum pernah menggunakan aplikasi video, mereka melayar video kemudian mengeditnya, ini menjadi salah satu alternatif yang bisa Bapak Ibu lakukan ketika nanti membuat rekaman video. Nampaknya Bapak Ibu guru hebat Indonesia, kita ada 5 menit lagi sisa. Kita langkah baiknya kita gunakan saja sebagai closing statement dari Bapak Pemerintah. 5 menit bisa. Ya, closing statement Pak gini ya? Ya, siap Pak. Ya, baik. Bapak Ibu yang sama berbahagia, saya sangat senang, bangga bisa bersama Bapak Ibu seluruh Indonesia ya di materi video recording ini dan screen recording dan video editing ini. Saya perlu menyampaikan Bapak Ibu bahwa tools ya, karena terkait dengan tadi banyak pertanyaan mau pakai alat yang mana, tools yang mana, Bapak Ibu, saya ingin mengatakan bahwa seluruh aplikasi ini banyak memiliki kelemahan dan juga memiliki kelebihan, keunggulan ya, antara satu dengan yang lainnya. Tentu Bapak Ibu secanggih-canggih software ya, video editing, video recording ya, itu secanggih-canggih juga komputer ya, device PC dan lainnya, canggih-canggih sistem operasi, itu akan lebih maksimal manfaatnya Bapak Ibu ketika dia berada di orang yang tepat. Artinya alat yang tepat, software yang bagus, kemudian kompetensi kita yang luar biasa Bapak Ibu menopang pemanfaatan software dan hardware yang sudah sedemikian bagus, itu sangat dituntut agar menghasilkan produk-produk video pembelajaran yang lebih baik.
Mungkin demikian closing statement-nya, dan untuk membuat Bapak Ibu kompeten, tidak cukup dengan menonton video tutorial atau mengikuti penyampaian materi saya siang hari ini. Itu tidak cukup. Teruslah Bapak Ibu berlatih, karena dengan Bapak Ibu berlatih, Bapak Ibu terus mengasah kemampuan diri dan akan banyak mencoba membuka cakrawala baru cara berpikir Bapak Ibu untuk jenis-jenis aplikasi, khususnya dalam video recording dan video screen recording dan video editing ini. Terima kasih. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Kalau ada yang benar, itu datangnya dari yang maha benar Bapak Ibu, dari yang maha kuasa yang menciptakan kita semua. Jika itu ada yang keliru, yang salah-salah, itu datangnya dari pribadi saya, dan mohon Bapak Ibu untuk melupakan kesalahan saya itu. Demikian mungkin Pak Hendra, Teh Umi, teman-teman panitia, ada Bunda Nenlani, dan teman-teman yang instruktur. Terima kasih. Saya akhiri penyampaiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ucapkan sekali lagi Bapak Ibu, siap untuk Bapak.